Menurutku, liburan adalah salah satu impian semua siswa ketika masih berada di masa-masa sekolah. Apalagi jika sudah melewati momen ujian nasional. Rasanya aku ingin cepat-cepat berlibur. Namaku Ulfa. Kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu. Tepat pada saat aku dan teman-temanku baru saja menyelesaikan ujian nasional. Aku bersekolah di salah satu SMK negeri yang berada di pinggiran kota Bandung. Sebelum ujian, aku dan teman-temanku memang sudah berencana untuk pergi berlibur ke villa yang berada di sekitaran Parompong, Lembang. Mayoritas di kelasku adalah perempuan. Jadi, pada saat pergi ke villa pun hanya ada 4 orang laki-laki saja yang ikut. Dan sisanya perempuan semua. Singkat cerita, ujian nasional pun selesai. Pagi itu aku membuat janji untuk berkumpul di salah satu tempat sekitaran Cimahi. Kami pergi menggunakan angkot yang telah disewa. Setelah semua orang berkumpul, kami pun langsung berangkat menuju villa yang berada di Lembang. Jumlah orang yang ikut liburan hari itu sekitar 25 orang termasuk aku. Sepanjang perjalanan, aku menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama teman-temanku. Sampai tak terasa, kami pun sampai di villa itu. Suasana villa yang asri, sejuk dan dikelilingi oleh pepohonan, membuatku ingin berlama-lama berlibur di sana. Kulihat teman-temanku pun kegirangan berebut turun saking senangnya. Oh iya, villa ini berada di ujung gunung dan menghadap ke sebuah air terjun kecil. Di samping villa ini juga terdapat sebuah kebun kecil dengan pohon pisang dan jambu di sekitarnya. Setelah selesai menurunkan barang bawaan dari mobil, kami pun segera masuk dan membagikan kamar untuk beristirahat. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saat itu aku yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah makanan. Sekitar jam 2 siang, aku bergegas ke dapur untuk memasak nasi, ditemani oleh Jaka. Saat di dapur, kami mengobrol membahas apa saja yang akan dimasak untuk nanti malam. Karena kebetulan wali kelasku akan datang ke sini untuk meramaikan juga.
Namun, di sela-sela obrolanku dengan Jaka, salah satu temanku Yuli tiba-tiba saja datang menghampiri dan berkata kalau dia tadi siang sudah berkeliling di villa ini. Dan ia merasa penasaran dengan salah satu kamar villa yang terkunci. Guys, itu kok ada satu kamar yang kekunci sih? Padahal kan lumayan kalau tuh pintu kebuka. Gimana kalau kita dobrak aja, ya? Aku pun menegurnya. Gak sopan ah. Udah jangan kayak gitu. Nanti yang punya villa marah loh. Emang dikunci aja kali tuh kamar. Mendengar perkataanku, Yuli pun pergi dengan muka yang sedikit kesal. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebagian teman-temanku menyiapkan api unggun, sedangkan aku bersama Jeffrey menyiapkan makan malam. Tak lama, wali kelasku pun datang untuk sekedar menengok sambil makan malam. Dan setelah itu pulang. Setelah acara makan malam, kami pun langsung berkumpul di dekat api unggun sambil bercerita dan juga bernyanyi. Satu persatu temanku bercerita. Sambil mendengarkan cerita teman-temanku, aku memperhatikan api unggun yang semakin lama semakin mengecil. Sampai tiba-tiba saja Yuli berbisik kepadaku. Fak, lihat deh. Lampu di seberang sungai itu kok mati nyala gitu ya? Yang mana sih? Oh, itu emang rusak aja kali. Udahlah jangan berisik. Mending lo fokus aja sama acara api unggunnya. Aku menghiraukan omongan Yuli. Dan tak terasa, aku pun melamun hingga acara api unggun selesai. Dan kami pun kembali masuk ke dalam villa. Karena udara di sini sangat dingin, kami pun memutuskan untuk diam di kamar masing-masing saja. Saat itu aku satu kamar dengan Yuli dan juga beberapa teman lainnya. Setelah berada di dalam kamar, kami pun lanjut mengobrol. Sampai obrolan kami melenceng ke hal-hal yang mistis. Di tengah-tengah obrolan, Yuli memotong obrolan dan berkata, katanya kalau di villa ini dia merasakan hal-hal yang aneh dari tadi siang. Aku pun hanya mengiyakan saja omongannya. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Beberapa temanku sudah tertidur pulas. Tinggal aku dan Yuli saja. Namun
pengen pipis lagi. Yul, aku ke toilet dulu ya. Saat aku meminta izin untuk pergi ke toilet, terdengar Yuli sedikit menakutiku. Ih, awas lo nanti di toilet ketemu apa. Ih. Apaan sih Yul dari tadi ya? Nakut-nakutin terus kerjaannya. Aku pun hanya tertawa sembari menghiraukan peringatan Yuli. Aku pun langsung pergi menuju ke toilet. Sebenarnya malas sih, karena jarak kamar dan toilet cukup jauh. Juga penerangannya yang kurang baik. Tapi ya sudahlah. Setelah aku buang air kecil, aku pun langsung berjalan menuju lorong yang tadi kulewati. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara wanita seperti menangis dan iya, itu berasal dari kamar yang terkunci. Kamar yang tadi siang Yuli bilang, "Hah?" Aku pun penasaran saat itu. Mungkin di sana ada salah satu dari temanku, pikirku. Aku pun berjalan perlahan menuju kamar tersebut. Dan saat aku coba membuka pintu itu, hah? Kok gak dikunci sih? Pintu yang tadinya terkunci, kini sudah bisa dibuka. Sontak aku keheranan dan bertanya-tanya, siapa yang membuka pintu ini? Aku pun masih berada di depan pintu itu dan memegang gagang pintunya. Dan ketika aku buka lebar pintu itu, astaga! Kulihat di dalam kamar itu ada sosok perempuan bergaun putih berdiri di hadapanku. Badannya lebih tinggi dariku dan saat ku perhatikan wajahnya sangat pucat. Alisnya tebal dan matanya membelalak kepadaku. Dia tersenyum lebar kepadaku sambil tertawa kecil. Karena panik, aku pun segera menutup pintu itu. Namun entah kenapa ketika aku akan tutup, pintu itu terasa sangat berat. Ku coba melepas peganganku dari gagang pintu itu, namun tidak bisa. Dan tiba-tiba saja aku berteriak sekeras-kerasnya dan langsung berlari menuju kamar. Semua orang kaget mendengar teriakanku. Dan setelah sampai di kamar, aku pun langsung menceritakan kepada Yuli dan teman-temanku yang masih bangun saat itu. Namun, ketika aku sedang menceritakan, tiba-tiba saja terdengar jeritan yang sangat keras dari kamar lainnya.
Kami bergegas lari dan ternyata ada temanku yang kesurupan. Dia menjerit kesakitan, mengancam kami supaya meninggalkan villa ini dengan segera. Sampai akhirnya temanku pun tak sadarkan diri. Dan kami semua memutuskan untuk berkumpul saja di ruang tengah sambil menunggu pagi dan berdoa bersama. Keesokan paginya, kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Namun, ketika hari-hari selanjutnya, beberapa dari kami mengalami hal aneh setelah pulang dari villa. Mulai dari teror sebuah foto misterius yang tiba-tiba ada di HP, sampai ada juga yang tiap malam selalu didatangi oleh penghuni villa itu katanya. Masih menjadi misteri bagi kami sampai saat ini. Yang jelas, kami semua benar-benar trauma dengan kejadian di villa itu.